have never been jealous except for those who have died. Pernyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang terkenal, seorang penulis buku, seorang novelis, dan seorang pengajar berkebangsaan Amerika, yaitu Samuel Langhorne Clemens. Dia lebih dikenal dengan nama penanya, yaitu Mark Twain. Pernyataan dan tulisan-tulisan Mark Twain adalah penuh dengan humoris. Dan setiap pembicaraan, setiap tulisan dapat membuat begitu banyak orang tertawa. Namun pada satu titik terendah dalam kehidupannya, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadi cemburu kepada siapapun kecuali kepada mereka yang sudah mati. Tahukah saudara penyebab kenapa Mark Twain mengatakan kalimat tadi? I have never been jealous except for those who have died. Saya tidak pernah menjadi cemburu selama ini kepada siapa saja kecuali kepada mereka yang sudah mati. Pernyataan ini dikatakan ketika anaknya Jane tak tertolong lagi karena penyakit dan dia meninggal. Bahkan Mark Twain tidak bisa hadir dalam penguburan oleh karena dia telah begitu menjadi lemah dan kehilangan sukacita. Kita semua pernah mengalaminya dan boleh jadi akan terus mengalaminya. Tetapi sore hari ini, jelang ibadah pertengahan minggu, mari kita asingkan waktu yang singkat untuk berkumpul bersama-sama keluarga di dalam ibadah rumah tangga atau kelompok yang sudah diatur. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan. Bersyukur kepadanya, karena dari dialah sumber sukacita itu. Ya, kita akan belajar dari Yesus. Belajarlah kepada Yesus. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 3. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menanggung penderitaan. Namun ia tidak pernah kehilangan sukacitanya. Bisa begitu? Ya bisa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 11, Yesus bahkan menjelang kematiannya yang tragis di kayu salib, Yesus masih dapat berbagi pesan kepada murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Artinya bahwa kita memiliki hak yang sama seperti murid-murid Yesus di waktu itu untuk menikmati sukacita atau kepenuhan sukacita di dalam Kristus. Namun sayang, tidak semua di antara kita dapat menggunakan hak istimewa ini untuk terus menikmati kepenuhan sukacita dalam Yesus, oleh karena ada di antara kita, boleh jadi saya ataupun saudara, yang dengan mudah mengizinkan sukacita kita dirampas, sukacita kita dicuri oleh beban dan penderitaan hidup. Mari kita lihat lebih dalam sebuah surat yang ditulis oleh seorang narapidana pada sekitar tahun 60 atau 62. Dia adalah Paulus. Dia menulis surat ke jemaat Filipi. Dan tema besar kitab Filipi adalah bersukacita.
Pertanyaannya adalah, apa rahasia sehingga kita tetap dapat bersukacita meskipun tidak banyak alasan yang mendukung yang ada di sekeliling kita untuk tetap bersukacita? Kita mungkin bisa bersembunyi di balik kondisi pandemik. Kita bisa bersembunyi di balik kondisi keuangan kita yang merosot. Kita bisa bersembunyi di balik kegagalan-kegagalan kita, kebangkrutan kita, masalah-masalah sosial lainnya. Tentu kita ingin tahu apa alasan Paulus untuk sekali lagi tetap bersukacita meski kondisi lingkungan kita atau yang sedang kita alami sekarang ini, pembatasan-pembatasan yang terjadi saat ini yang membuat kita tidak dapat bersekutu di gereja, tidak dapat menikmati ibadah secara normal, dan tetap bersukacita. Alasannya ada pada satu kata yang sering diulang-ulangi Paulus dalam kitab Filipi, yaitu berpikir atau pikiran. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Ayat yang kedua, Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Apa yang membuat Paulus tetap konsisten memiliki rasa sukacita, menikmati hak kepenuhan sukacita dalam Kristus? Oleh karena dia meletakkan sukacita itu ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya. Tidak ada yang dapat mengendalikan hal itu. Faktor-faktor eksternal di luar kita tidaklah dengan begitu mudah bagi Paulus untuk membiarkan rasa sukacitanya dirampas oleh kondisi yang tidak kita inginkan. Kenapa? Sekali lagi, oleh karena dia telah meletakkan pikirannya. Dia telah latih pikirannya. Dia telah bangun itu di dalam pikiran dan hatinya, bahwa sumber sukacita itu bukanlah dari luar, bukanlah tentang apa yang kita miliki, bukanlah apa yang kita nikmati, tetapi sumber sukacita itu datangnya dari Yesus. Kolose pasal 3 ayat 2 menutup renungan singkat kita di ibadah pertengahan minggu sore hari ini. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, dan undanglah Yesus ada di sana, dan Dia akan mengaruniakan kita sukacita yang melimpah-limpah hari ini dan selamanya. Tuhan memberkati kita semua.